di hadapan kita ada kitab Usul Al-Iman fi Daw' Al-Kitab wa Sunnah. Pondasi keimanan berada di atas cahaya Al-Quran dan Sunnah. Dan kitab ini ditulis oleh para ulama di Mamlakah Arabiyah Saudiyah di Saudi yang dikepalai oleh Syekh Shalih Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala. Nah, dan kitab ini sebenarnya ditulis untuk orang-orang awam dari kaum muslimin. Jadi bagaimana cara memahami akidah, tinggal baca kitab ini. Istilahnya memang untuk konsumsi orang umum, makanya nggak terlalu rinci dibahas. Nah, cocok untuk murajaah karena di sana mereka mempelajari akidah pakai kitab-kitab para ulama juga. Nah, kenapa kita pilih kitab ini? Alasannya karena mudah dipahami dan simpel, ringan. Kemudian perkara akidah, perkara iman, perkara usul iman, perkara yang harus senantiasa diulang. Sebagaimana disebutkan Syekh Shalih Al-Syekh rahimahullah, perkara akidah, perkara yang wajib ada setiap majlis. Kalau bisa setiap hari. Kenapa? Karena perkara akidah ini bisa saja orang lupa. Nah, kalau dia lupa, khawatir dia jatuh pada perbuatan yang melanggar akidahnya. Contohnya kekufuran, kesyirikan. Karena lupa tadi, sehingga dia jatuh dalam perkara itu. Nah, makanya untuk senantiasa kata para ulama dibahas perkara akidah setiap hari. Harus ada majelis tentang membahas akidah. Nah, kemudian perkara akidah juga, karena kita membahas sedang usul iman. Usul dalam bahasa Arab itu jamak dari aslun. Aslun artinya pondasi, asal. Nah, pondasi keimanan. Jadi keimanan itu memiliki pondasi dan memiliki tiang-tiang. Yang apabila salah satu dari tiang ini runtuh, maka jatuhlah seseorang waliyadzubillah dalam kekufuran. Makanya pentingnya senantiasa mempelajari perkara ini. Nah, disebutkan di riwayat Muslim rahimahullah ta'ala, Imam Muslim, hadis Umar bin Khattab, hadis Jibril, hadis yang masyhur, bahwa Jibril bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni anil iman, kabarkanlah kepada wahai Nabi tentang keimanan. Qala an tu'min billah malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kutub-kutub yang diturunkan, kepada Rasul, dan kepada hari akhir, dan beriman terhadap takdir. Nah, inilah fondasi seorang Muslim dalam berkeyakinan. Inilah fondasi mereka. Kemudian perkara ini apakah wajib diketahui secara rinci? Bagi orang awam, maka perkara secara global itu sebenarnya sudah cukup, begitu. Jadi nggak harus terlalu rinci banget, karena nggak semua orang bisa mempelajari perkara-perkara yang terlalu rinci, karena memang kadang itulah membedakan antara ahli ilmu dan selain mereka. Nah, namun kita berusaha mengejar apa yang bisa kita dapat. Baik. Bab yang pertama kata beliau, bab awal, al-iman billah. Beriman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif, berkata penulis, innal iman billahi azza wa jalla huwa ahammu usuli al-iman. Iman kepada Allah ini adalah usul fondasi yang paling urgent dalam perkara keimanan. Wa a'zamuha sya'nan, dan perkara yang paling agung. Wa a'laha qadran, dan yang paling tinggi derajatnya. Bal huwa aslu usulil iman. Puncak dari semua fondasi itu beriman kepada Allah. Makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ilmu al-a'la al-ilmu bil-a'la.
ilmu yang paling tinggi itu adalah mengetahui tentang zat yang paling tinggi, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu al-a'la, ilmu yang paling tinggi, al-ilmu bil-a'la, mengetahui zat yang paling tinggi, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena enggak cukup seorang muslim yakni hanya mengaku muslim. Kita kan banyak kaum muslimin tapi enggak tahu tentang rukun iman. Ditanya rukun iman enggak tahu. Maka ini perkara yang bahaya. Baik, kata beliau rahimahullah, wal iman billah wal iman bi wahdaniyatihi subhanahu fi rububiyyatihi. Beriman kepada Allah itu beriman tentang keesaan Allah dalam perkara rububiyah, akan dibahas nanti makna rububiyah. Wa uluhiyatihi, dan perkara uluhiyah, wa asma'ihi wa sifatihi, nama-nama dan sifatnya. Kalau hadhihi usul thalatha yaqumu 'alaiha al-iman billah. Nah, tiga pondasi inilah terdapat iman kepada Allah. Iman kepada rububiyah, uluhiyah, dan asma' wa sifat. Bal inna ad-din al-islami al-hanif innama sumiya tauhidan, bahkan agama Islam yang lurus itu dikatakan tauhid karena pondasinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anna Allah wahidun fi mulkihi wa af'alihi la syarika lahu, bahwa Allah Maha Esa dalam kerajaannya, dalam perbuatannya, dan tidak ada sekutu baginya. Wa wahidun fi dzatihi, dan Maha Esa pada zatnya. Wa asma'ihi wa sifatihi la nadhira lahu, nama-nama dan sifat yang tidak ada tandingan baginya. Wa wahidun fi uluhiyatihi wa ibadatihi la nidda lahu, dan Maha Esa dalam perkara peribadatan kepada Allah dan tidak ada sekutu baginya. Baik, kalau bihada yu'lamu anna tauhid al-anbiya wal mursalin yanqasimu ila thalathati aqsam. Maka dari sini kita ketahui para nabi ketika mendakwahkan seluruh kaum mereka dari Nabi Adam sampai yang terakhir Nabi Muhammad SAW, itu semuanya mendakwahkan kepada tauhid, mendakwahkan kepada mengajak beribadah kepada Allah dan cara beribadah kepada Allah. Itu seluruh tugas para nabi dan rasul. Jadi mengajak manusia supaya mengarahkan ibadahnya itu kepada Allah dan bagaimana cara menyembahnya. Nah, jadi semua syariat, larangan dan perbuatan itu berbeda-beda setiap para anbiya. Tapi semua akidah mereka, keyakinan mereka itu sama. Jadi seluruh para nabi itu mengajak kepada tauhid, tapi syariatnya halal haram itu beda-beda tiap kaum. Nah, sebagaimana di zaman Nabi Adam boleh menikahi antara saudara. Nah, baik. Al-qism al-awwal beliau tauhid ar-rububiyyah. Yang pertama tauhid ar-rububiyyah. Qala wa huwa al-iqrar bi anna Allah Ta'ala rabb kulli syai' wa malikuhu wa khaliquhu wa raziquhu. Tauhid ar-rububiyyah itu al-iqrar, yakni mengikrarkan, meyakini bahwa Allah lah satu-satunya pencipta segala sesuatu dan pemiliknya, dan yang memberikan rezeki. Kalau annahu al-muhyi al-mumitu an-nafi' ad-dar, bahwa Allah lah yang Maha menghidupkan, mematikan, yang memberikan manfaat dan mudarat. Yang memberikan manfaat dan mudarat. Al-mutafarridu bil ijabati 'inda al-ittirar, kata beliau, yang satu-satunya bisa mengijabah doa ketika seseorang berdoa. Alladzi lahul amru kullu, yang dimana milik Allah seluruh perkara. Wa biyadihil khairi kulli, dan di tangannya lah seluruh kebaikan. Wa ilaihi yurja'ul amru kullu, dan kembalinya kepadanya lah seluruh perkara. La syarika lahu fi dzalik. Nah, kita telah pahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang hanya bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tapi bukankah kita tahu bahwa api bisa membakar, kan itu bisa memberikan panas. Berarti ada yang memberikan manfaat dan mudarat. Artinya memberikan mudarat, kalau orang dibakar takut kan? Apakah takut kepada api itu di antara kesyirikan?
Jawabannya enggak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebab dan akibat. As-sabab wal musabbab. Jadi Allah ciptakan sebab dan akibat. Tapi apakah semuanya itu bisa berjalan? Artinya kadang bisa Allah cabut sesuatu itu jadi nggak bisa memberikan sebab. Contohnya obat, coba apa paracetamol misalnya. Allah jadikan paracetamol itu bisa menghilangkan demam. Tapi apakah semua orang yang meminum paracetamol itu hilang demamnya? Kan enggak. Jadi ada keadaan di mana Allah matikan sebab itu. Sebagaimana api bisa membakar. Tapi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam api, apa yang terjadi? Bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi api itu jadi dingin. Allah matikan sebabnya. Jadi makanya kita pahami bahwa apapun yang memberikan manfaat dan mudarat di dunia ini itu nggak bisa terjadi kecuali karena Allah yang membuat sebab itu. Jadi itu maknanya hanya yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hakikatnya itu hanya Allah. Adapun yang ada di hadapan kita, baik itu segala apapun yang bisa memberikan manfaat dan mudarat itu karena izin Allah, karena ciptaan Allah. Nah, makanya ketika orang misalnya takut sama jin, ya ini, kalau dia takutnya itu seperti takutnya dia kepada Allah, jadi takut sama hantu, takut sama jin, sampai istilahnya kalau orang dulu jangan ngomong pantang di sini, kenapa nanti bisa kena mudarat, bisa kena ini. Berarti ada keyakinan dia bahwa jin itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kalau dia meyakini jin inilah yang memberikan manfaat dan mudarat bukan karena Allah, maka itu jatuh kepada kesyirikan dalam perkara rububiyah yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Begitu juga sihir. Sihir itu bisa memberikan mudarat, nah. Akan tapi apa kata Allah? Wa ma yudarruna bihi illa biidznillah, min ahadin illa biidznillah. Dan tidaklah sihir itu bisa memberikan mudarat kecuali karena izin Allah. Jadi Allah ciptakan sihir itu bisa memberikan mudarat. Siapa yang menciptakan ini? Mudarat ini Allah juga. Jadi Allah juga lah yang menciptakan sesuatu itu bisa memberikan mudarat. Allah juga lah yang menciptakan sesuatu itu bisa memberikan manfaat. Nah, jadi nggak ada yang apa namanya, yang syubhat, nggak ada iskal, nggak ada yang rancu dalam perkara ini, bahwa hanya yang memberikan manfaat dan mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa yang kita lihat di hadapan kita itu hanya sebab, dan sebab ini bisa terjadi bisa enggak. Makanya nggak boleh bertawakal dengan sebab. Makanya nggak boleh bertawakal. Siapa yang bertawakal karena sebab itu jatuh kepada kesyirikan. Dia sandarkan hatinya kepada dokter misalnya yang mengobati. Kalau bukan karena dokter itu tidak sehat. Nah, dokter itu cuma sebab. Ini jatuh kepada perkara kesyirikan. Nah, kalau Allah Taala al-qism tsani tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Kenapa dikatakan uluhiyah? Karena diambil dari kata ilah. Ilah artinya sembahan, yakni mengesahkan Allah dalam perkara peribadatan. Mengesahkan Allah dalam perkara peribadatan. Kalau huwa ifradullah wahda bidzulli wal khudu'i wal mahabbati wal khushu'i wal ruku'i was sujudi wal dhabhi wan nadab wa sa'ir anwa'il ibadah la syarika lahu. Kata beliau, mengesahkan Allah itu dengan ketundukan. Makanya ibadah itu ada ketundukan di dalam. Makanya sholat itu ada rukuk dan sujud. Karena rukuk dan sujud di antara bentuk menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khudu' wal mahabbah, ada kecintaan. Wal khusyuk, ada rasa khusyuk. Wal ruku', ada rukuk, sujud. Al-dzabh, begitu juga menyembelih. Dan menyembelih ini terbagi dua, ada yang sifatnya ibadah seperti akikah dan kurban, atau
menyembelih yang sifatnya mubah untuk dimakan. Nah, ada pun orang-orang yang menyembelih misalnya untuk kuburan, maka ini bentuk ibadah. Karena nggak mungkin dia menyembelih untuk kuburan kecuali dia meyakini bahwa kuburan ini bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kan itu. Begitu juga misalnya orang menyembelih ayam untuk titi misalnya, baru bangun titi, kemudian disembelihlah kepala kerbau atau kerbau kan itu. Maka ini ada berarti ibadah di situ. Karena nggak mungkin dimakan mereka, kan nggak dimakan pantang misalnya yang dimakan sembelihan kayak ini. Begitu juga nanti terjadi tsunami, jadi gempa. Apa yang mereka lakukan? Mereka sembelih kerbau, mereka buang ke laut. Maka ini sifatnya ibadah. Nah, ketika ini perkara ini diarahkan kepada selain Allah, maka ini menjadi kesyirikan. Maka ini menjadi kesyirikan. Nah, kalau wasail anwa' ibadah la syarika dan seluruh perkara ibadah yang lain. Al-qism tsalits tauhid al-asma' was-sifat. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat. Ada yang banyak. Nama Allah tidak terhingga. Makanya insyaallah akan kita adakan daurah tentang tauhid yang tiga ini. Secara rinci kita bahas. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' sifat. Cuma kalau ini secara ringkas. Nah, tauhid asma' sifat di zaman dulu itu belum terjadi penyimpangan yang banyak. Berbeda di zaman sekarang. Maksudnya di zaman Nabi alaihissalam belum terjadi nampak penyimpangan seseorang menyelewengkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid asma' sifat itu terjadi penyimpangannya ketika masuknya pemikiran filsafat. Jadi pemikiran filsafat itu dimasukkan ke dalam Islam. Makanya ada istilah mereka filsafat Islami, kan itu. Hampir di setiap universitas dan setiap kampus itu mereka mempelajari filsafat. Adapun pembahasan filsafat secara rinci ada kajian khusus. Tapi intinya filsafat ini itu pemikiran orang Yunani. Pemikiran orang Yunani kuno. Dan filsafat ini orang Yunani subhanallah disebutkan para ulama sejarah merusak tiga agama. Merusak agama Yahudi dan merusak agama Nasrani. Karena disebutkan juga bahwa contohnya di Nasrani sebelumnya mereka meyakini bahwa Isa itu nabi. Belum ada al-qaul bil-tathlits. Mereka belum mengatakan bahwa Tuhan itu tiga. Nah, kemudian datang seseorang dinamakan Bolis. Kemudian dia dipengaruhi orang yang belajar filsafat. Akhirnya mengatakan bahwa Nabi Isa itu bagian dari yang Tuhan yang tiga. Bagian dari Tuhan yang tiga. Begitu juga Yahudi. Jadi semua tiga agama ini, maksudnya Yahudi, Nasrani, dan agama Islam sendiri dimasukkan orang-orang filsafat untuk merusak agama mereka. Untuk merusak agama mereka. Nah, ini disebutkan di kitab-kitab para ulama, kitab-kitab sejarah, dan mereka mengakui. Baik. Qala wa huwa ifradullah ta'ala. Asma' sifat ini mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bima samma wa wasafa nafsahu fi kitabih ala lisan nabiyhi alaihi salatu wassalam wa tanzihihi 'anil naqais wal 'uyub wa mumathalat al-khalqi fima huwa min khasa'isihi wal iqrar bi anna Allah bi kulli shay'in 'alim. Kata beliau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama yang Allah namakan dirinya dengan itu. Jadi Allah menamakan dirinya dengan sebuah nama. Itu disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis. Dan nama-nama Allah itu nggak boleh dikarang-karang. Nama-nama Allah itu sifatnya tauqifi. Ini perkara gaib. Karena makanya kalau kita namakan orang
kita saja di antara kita namakan orang yang bukan nama dia, apa yang terjadi? Marah dia. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala, karena berbicara tentang Allah tanpa dalil itu berbicara dalam perkara yang gaib. Dan ini perkara yang paling dimurkai Allah Subhanahu wa taala daripada kesyirikan. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kalian berkata tentang Allah tanpa ilmu. Nah, kata beliau mengesahkan Allah pada nama yang Allah namakan dirinya dengan itu, dan Allah sifatkan dirinya dengan sifat itu. Contohnya nama Allah Ar-Razzaq, disebutkan dalam Al-Quran, Sunnah. Allah Maha memberikan rezeki, Al-Ghafur, Maha pengampun, nah, Maha penyayang, Ar-Rahim, Al-Wahhab, ila akhir. Kemudian sifat Allah, yang pertama nama Allah itu tidak terhingga. Jadi nama Allah itu tidak terhingga, tidak terbatas. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Inna lillahi tis'atan wa tis'una isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengihsa, artinya menghafalnya, mempelajarinya dan mengamalkannya sesuai dengan konsekuensinya, maka akan masuk surga. Maka hadis ini bukan membatasi apa? Bukan membatasi nama Allah 99. Akan tetapi menyebutkan bahwa ada 99 yang kalau antum amalkan saja itu sudah cukup membuat masuk surga. Gitu lah kira-kira. Bukan berarti nama Allah hanya terbatas 99, enggak. Jadi kalau 99 ini saja yang antum amalkan, antum pelajari, ini sudah cukup membawa ke dalam surga. Nah, dalilnya bahwa nama Allah itu tidak terbatas sebutkan dalam hadis, "Awis da'tharta fi ilmi ghaib 'indak." Nah, atau pada yang disebutkan Allah al-hadis. Nah, disebutkan dalam hadis, "Awis da'tharta fi ilmi ghaib 'indak," atau pada ilmu yang engkau sembunyikan di sisimu. Jadi ada nama-nama Allah yang Allah sembunyikan di ilmu gaibnya. Nah, apa yang Allah sembunyikan di sisi ilmu gaibnya, maka nggak mungkin diketahui manusia. Jadi artinya nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Nah, dan ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat, contohnya Allah Subhanahu wa taala, jadi sifat itu juga ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat dzat itu yang selalu melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, Allah memiliki kaki, Allah memiliki pendengaran. Dan bukanlah mensifatkan Allah, karena yang pertama Allah yang sebutkan bahwa Allah memiliki tangan, Allah yang sebutkan bahwa Allah memiliki wajah, Allah yang sebutkan kalau Allah memiliki kaki. Bukanlah perkara ini menyamakan dengan manusia. Ini bukan sedang menyamakan dengan manusia, dengan makhluk. Kenapa? Karena bukankah pada manusia ada perkara-perkara ini? Manusia punya tangan, manusia punya kaki, manusia punya mata. Begitu juga makhluk yang lain. Begitu juga misalnya kucing punya mata. Apakah mata kucing sama dengan mata manusia? Jawabannya enggak. Nah, makanya pentingnya memahami, ada istilahnya dalam bahasa Arab, al-qadar al-mushtarak. Apa itu qadar mushtarak? Jadi enggak semua yang kita ketahui maknanya kita pasti ketahui bentuknya, kaifiyahnya. Enggak semua yang kita ketahui maknanya, tapi pasti kita ketahui kaifiyahnya. Contohnya Anda katakan, kemarin Anda beli mobil. Kemarin Anda beli mobil. Apakah antum ingkari mobil? Enggak ada yang mengingkari kan? Enggak ada antum bilang, "Nanti ngomong apa?" Enggak. Tapi apakah antum langsung tahu mobil yang Anda beli itu gimana? Enggak. Jadi antum tahu makna mobil,
tapi nggak tahu apa bentuk mobil itu gimana. Yang bisa jadi ada tunjukkan mobil yang nggak pernah terbesit di pikiran kita. Nah, begitulah sifat Allah. Begitulah sifat Allah. Artinya Allah punya tangan, Allah punya wajah, tapi nggak pernah terbesit bagaimananya bentuknya pada diri Allah. Nggak tahu kita. Cuma maknanya kita tahu. Allah punya tangan, tapi bagaimana bentuknya Allah a'lam. Allah a'lam, nggak ada yang tahu bentuknya bagaimana. Jadi ada dalam bahasa Arab dikatakan kaifiyah. Kaifiyah itu bentuk, bagaimana. Jadi nggak semua, laysa kullu ma yu'lam ma'nahu yu'lam kaifiyah. Nggak semua yang diketahui maknanya diketahui kaifiyahnya. Contohnya tadi ada bilang, Anda baru beli mobil kemarin. Ada yang tahu mobilnya gimana? Nggak ada yang tahu. Bisa aja mobilnya nggak tahu itu bentuknya. Ada banyak mobil sekarang, mobil baru kan. Nggak pernah terbesit di pikiran kita, kok ini mobilnya gitu. Nah, begitulah kira-kira pendekatan pemahaman dalam masalah asma sifat. Jadi Allah memiliki sifat tadi, mendengar Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, tapi nggak tahu kita bagaimana turunnya. Sebagaimana kita nggak mengetahui bagaimana zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya inilah yang banyak manusia salah paham dalam mereka. Akhirnya mereka menolak sifat Allah. Mereka katakan Allah nggak punya wajah, atau mereka katakan wajah Allah itu bukan wajah. Artinya wajah ini artinya misalnya kemuliaan. Mereka takwil. Nah, maka ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Karena sekiranya Allah ingin mengatakan Allah, misalnya makna wajah kemuliaan, pasti Allah sebutkan dalam Al-Quran wajah arti kemuliaan. Allah sebutkan. Apa yang susah? Kenapa disebutkan makna wajah? Nah, baik. Kata beliau rahimahullah, wal iqrar bi anna Allah bi kulli syai'in alim, dan meyakini, mengikrarkan bahwa Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu, wa ala kulli syai'in qadir, dan Maha mampu atas segala sesuatu. Kalimat ini mungkin kalau yang pernah kuliah sering dan bertanya, ada pernah mereka bertanya, apakah Allah mampu menciptakan yang semisal dengannya, atau menciptakan batu besar tapi dia nggak mampu mengangkatnya. Nah, ini min babi tasykik, dalam rangka meragukan akidah seorang muslim. Ini kalau di perguruan tinggi sering masukkan mereka kan banyak. Akhirnya dia bila jadi murtad, mereka ragu, mengatakan bahwa apakah Allah mampu menciptakan ini, menghilangkan dirinya, mematikan dirinya. Nah, maka kita katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang wajib. Sifat yang wajib itu kalau hilang sifat ini maka bukan jadi pencipta. Dan itu disepakati seluruh orang-orang filsafat. Contohnya, Allah memiliki sifat wajib al-wujud. Wajib al-wujud ini wajib ada. Berbeda dengan manusia, sifat wujudnya ini mungkin. Mungkin itu apa? Ya, ini bisa ada, bisa enggak. Dan ini disepakati seluruh al-uqala, kata para ulama. Orang yang berakal mengatakan, hatta orang-orang ateis, cuma mereka orang-orang ateis ini mengatakan bahwa bukan Allah gitu, tapi wajib ada pencipta yang dia ini nggak ada yang menciptakan. Wajib ada titiknya sampai situ. Jadi ada pada titik pencipta, nggak boleh ada yang menciptakannya. Karena kalau penciptanya ada pencipta, maka yang menciptakan ini boleh ada penciptanya lagi, boleh ada terus sampai nggak ada batasnya. Maka wajib pada titik pencipta itu nggak ada yang menciptakannya. Itu dikatakan wajib al-wujud. La yatasawwar wujuduhu adam. Nggak bisa dibayangkan dia nggak ada dan dia ada. Wajib ada terus. Berbeda dengan makhluk. Makhluk ini mungkin bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Contohnya ada orang lahir di tahun 95. Nah, dia ada setelah 95, sebelum 95 nggak ada, bisa. Tapi kalau Allah nggak ada waktu di mana Allah tidak ada. Itulah dia wajib al-wujud. Tidak ada waktu di mana Allah tidak ada. Senantiasa ada. Bagaimana Allah kan gitu. Makanya nggak sampai pada akal kita. Makanya begitu juga kalau kita pikir-pikir waktu, masalah waktu, ini masalah yang
masalah yang gaib kan gitu. Kalau ditarik ke belakang ciptaan manusia ini nggak ada habisnya. Karena waktu itu kan apa istilahnya? Perkara maknawi, nggak ada hakikatnya kan? Ada nggak hakikat? Bisa nggak menunjukkan waktu? Beda sama handphone, ditunjukkan mana handphone ini. Waktu coba tunjukkan waktu. Itu sebuah makna. Sama seperti tempat. Tempat itu sebuah makna, hakikatnya nggak ada. Kan itu, tempat kita itu masjid, ini masjid bukan tempat. Itulah dia dikatakan maknawi, jins. Makanya nanti ada bantahan pada orang-orang yang menolak sifat tempat, sifat intinya Allah. InsyaAllah nanti di daurah kita bahas. Baik. Qala Allah Ta'ala, qala annahu al-hayyul qayyum alladzi la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup. Al-Qayyum, sebagaimana disebutkan para ulama, Al-Qayyum huwa alladzi qa'imun bi nafsihi wa muqimun li ghairihi. Dia yang berdiri sendiri dan menghidupkan pihak lain. Jadi Allah menciptakan menghidupkan pihak lain. Nah, makanya sekiranya nggak ada Allah dan ini nggak mungkin, maka nggak akan ada alam semesta ini. Laula Allah maka al-alam. Sekiranya bukan karena Allah yang menciptakan, maka nggak akan ada alam semesta. Yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala nggak dikenai rasa ngantuk dan tidur. Lahul masyiah an-nafidah wal hikmah al-balighah. Jadi Allah memiliki kehendak yang apabila Allah kehendaki nggak ada yang bisa menahan. Dan hikmah dan al-balighah. Hikmah al-balighah. Hikmah itu apa sih? Sering kita dengar hikmah. Hikmah itu sebuah perbuatan yang dibaliknya tujuan mulia. Kullu ma wara'ahu al-qasd al-mahmud. Segala sesuatu yang diinginkan di baliknya itu apa? Perbuatan mulia. Makanya di antara hikmah, misalnya memukul anak misalnya, apa yang diinginkan dari orang tua? Apakah mau menyiksa? Kan enggak. Tapi menginginkan kebaikan. Itu dikatakan hikmah. Nah Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang memberikan kita musibah, ada hikmah di balik itu. Makanya kan sering mungkin ada hikmahnya. Ada hikmah. Apa hikmahnya? Ada tujuan atau sesuatu yang baik di belakang perkara itu. Biasanya Allah timpakan musibah kepada kaum supaya mereka kembali, supaya mereka bertobat. Nah, kalau annahu sami'un basir, juga bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, Raufun Rahim. Makna Rauf dan Rahim ada perbedaannya. Ar-Ra'fat dia kasih sayang, kalau bahasa Indonesia semua kan itu Rauf, Rahim, Rahman. Nah, Maha menyayangi. Qala 'ala al-'arsy istawa. Ini di atas sifat Allah, bahwa Allah istiwa di atas arsy. Bahwa Allah Subhanahu wa taala istiwa tinggi di atas al-arsy. Arsy itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana bentuknya Allah? Enggak ada disebutkan di dalam hadis atau di dalam Al-Qur'an dan Sunnah bagaimana bentuk arsy, kaifiyahnya. Nah, wa 'alal mulk ihtawa, dan Allah menguasai segala kerajaannya. Wa annahu al-malik, wa Allah lah al-malik, al-quddus, as-salam, al-mu'min, al-muhaimin. Al-mu'min, apa makna al-mu'min? Nama Allah. Makanya ada kitab-kitab dibahas kan, ada kajian kitab Fiqhul Asma'ul Husna. Itu bagus juga, Fiqh Asma'ul Husna. Artinya setiap nama Allah itu ada tafsirannya. Ada yang ditulis Syekh Abdul Razak, dan sebelum Syekh Abdul Razak juga ditulis para ulama. Nah, al-mu'min dialah Allah yang menjaga manusia untuk tidak mengadabnya. Nah, al-mu'min yang mengamankan gitu. Al-muhaimin yang senantiasa mengawasi. Al-aziz, Maha Mulia, Al-Jabbar, Maha Kuasa, Al-Mutakabbir, yang penuh dengan kegagahan atau sombong. Dan sombong sifat yang mulia bagi Allah. Makanya sombong itu ketika disifatkan kepada makhluk, maka dia jadi buruk. Kenapa? Karena ini di antara sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa makna sombong dalam bahasa Indonesia? Apa?
sombong tidak menerima kebenaran. Itu diantara konsekuensinya, tapi bukan itu. Makanya subhanallah setelah para ulama as-sa'b wa tawdih al-wadih, yang susah itu menjelaskan yang jelas, sombong kan gitu. Adapun tidak menerima kebenaran itu diantara konsekuensi kesombongan, lawazimnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Nabi SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, ini lawazimnya. Tapi bukan itu hakikat sombong itu, karena semua yang sombong itu menolak benar. Nah, baik. Ila ghairi dzalika min al-asma' al-husna wa sifat al-'ula, walakin aw likulli qismin min hadhihi al-aqsam al-thalatha dalail katsira min al-kitab wa sunnah. Dan setiap pembagian ini ada dalilnya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kenapa enggak disebutkan? Supaya meringkas, karena memang kitabnya ringkasan gitu. Al-Quran kulluhu tauhid. Jadi di dalam Al-Quran itu terdapat seluruh penjelasan tauhid, wa huququh, wa jazaa'uh, wa fi sya'ni syirki wa ahlihi wa jazaa'ihi. Begitu juga dengan hak Allah, balasan-balasan orang yang mentauhidkan. Begitu juga dengan perkara kesyirikan, pelaku kesyirikan dan balasan mereka. Wa hadhihi al-aqsam thalatha li-tauhid qad akhadha ahlul ilmi bil istiqra' wa tatabbu' li nusus al-kitab wa sunnah. Dan pembagian ini sering dikatakan bahwa ini lihat orang Wahabi membagi tauhid menjadi 3. Ini bukan sedang membagi tauhid, karena ini sedang menjelaskan makna. Sedang menjelaskan makna, bukan membagi-bagi seperti kue dipotong-potong jadi 3, enggak. Ini sedang menjelaskan makna. Contohnya handphone ini Anda katakan ini segi 4, ini hitam. Apakah sedang membagi? Enggak, sedang menjelaskan makna. Jadi bukan sedang membagi-bagi. Nah, bukankah para ulama juga membagi misalnya al-kalam wal ismu wal fi'lu wal harf? Dalam bahasa Arab kalam itu terbagi menjadi 3. Ada enggak dalam hadis sebutkan kalam itu terbagi 3 menjadi isim, fi'il dan harf? Enggak ada. Karena ini sedang menjelaskan makna. Begitu juga syurutus shalah. Syarat salat ada sebutkan dalam hadis secara nas, kata Nabi SAW syurutus shalah begini. Enggak ada. Makanya sedang menjelaskan makna, dan itu dibolehkan. Bahkan bisa jadi keharusan. Nah, kalau huwa istiqra'ut tam li nusus syar'i, dan ini membaca seluruh nas yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah sehingga dibagilah menjadi maknanya, dijelaskan setiap pembagian tadi, misalnya tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' sifat. Afada hadhihi al-haqiqah asy-syar'iyyah wa hiya anna tauhid al-matlub min al-ibad wal iman bi wahdaniyyati Allah fi rububiyyati wa uluhiyyah wa asma' sifat. Kata beliau, makanya yang inti dalam tauhid itu adalah tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena tauhid rububiyah dan asma' sifat itu sebuah teori. Kan gitu. Jadi kita tahu Allah menghidupkan, Allah mematikan. Berarti kita mentauhidkan Allah dan perkara rububiyah. Kita mengetahui Allah memiliki makna nama Ar-Razzaq, Al-Ghafur. Udah sampai di situ. Apa yang wajib bagi kita? Ya beribadah kepada Allah. Berarti tauhid uluhiyah yang diminta. Kan gitu kan? Enggak cukup hanya kita tahu Allah menghidupkan, mematikan, terus kita minta sama kuburan. Berarti kontradiksi ilmu kita dengan amal. Makanya ketika kita tahu hanya Allah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, berarti wajib bagi kita hanya meminta kepada Allah. Wajib mengarahkan ibadah hanya kepada Allah. Makanya inilah yang dituntut. Makanya kata Ibnu Taimiyah, tauhid al-qasd wa talab. Yani tujuan dan itu yang diminta manusia. Ini tujuannya. Dan dakwah para anbiya, dakwah para nabi, seluruh dakwah tauhid uluhiyah. Mengajak supaya jangan ibadahi selain Allah, jangan ibadahi selain Allah. Beribadahlah hanya kepada Allah, jangan ibadahi selain Allah. Nah, أفاد هذه الحقيقة الشرعية إلى آخره فمن لم يأتي بهذا جميعه فليس بمؤمن. Maka siapa yang tidak memenuhi tauhid yang 3 tadi, maka dia bukan seorang yang beriman. Nah, wa fi ma yali fusul 3 fi kulli faslin minha bayan bi qismin min hadhihi al-aqsam. Akan kita jelaskan setiap bagian tadi lebih rinci sedikit dibandingkan sebelumnya.
dan dalil-dalilnya kita sebutkan secara ringkas insyaallah. Nah, kira waktu. Hah? Ya, ada dulu.